Pak Tumut ningali Batu Gentong. Oh, nggih. Jadi kita coba melihat dan meningali. Ya, meningali itu melihat ya. Oh, ini tepat di kebun ketela. Pak, nuwun sewu. Ini benar, sampean hasil, sampean tumbas pun. Jenengan sakit mawon, Pak. Ya pemirsa, saat ini kita tepat berada di lereng barat Gunung Penanggungan. Jika kita lihat ya di lereng barat Gunung Penanggungan itu ternyata ratusan candi. Misalnya via Kedungudi ya, tidak jauh dari sini. Itu ada Candi Carik, Candi Lura, kemudian Candi Wisnu, Candi Siwa, Candi Guru, Gua Botol, bahkan ada Candi Kamah ya yang tersembunyi di semak-semak gitu. Itu via apa namanya Kedungudi. Jika kemudian ke kiri dari Candi Lura itu kemudian ada Candi Gentong, Candi Pura, kemudian ke bawah ada Candi Putri, ke atas lagi ada Candi Yuda, dan ini adalah yang bisa dilewati melalui Kedungudi. Jika lewat Jolotundo banyak sekali ya, ada candi apa namanya gua-gua pertapaan, selain kemudian ada candi yang termegah, petiritaan termegah yang dibangun pada abad ke-10 yaitu Jolotundo ya, yang sangat identik dengan nama Udayana, Raja Pulau Bali. Kemungkinan memang ada hubungan yang sangat mesra antara Jawa Timur dan Pulau Bali di abad ke-10. Jadi gunung yang sangat luar biasa sekali, merupakan gunung paling keramat di dunia dengan ratusan situs percandian yang tidak ada di dunia lainnya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ini kita di kebun telo, kita coba menelisik ya jejak-jejak peradaban kuno. Kemungkinan ada semacam fragmen tembikar keramik Tiongkok. Namun di sana menurut cerita tutur warga masyarakat ada artefak yang sangat penting, sangat langka, ada duanya, berbentuk kemudian bulat silindris, ada lubang di tengahnya. Lah ini sangat penasaran ya kita. Selain kemudian coba kita akan nanti melihat beberapa jejak artefak atau batu lainnya, sambil menikmati keindahan lereng-lereng Gunung Penanggungan ya yang rimbun gitu ya. Yang satu puncak ini ternyata diapit 4 puncak yang lebih rendah. Jadi puncak gunung yang ada di tengah itu namanya Gunung Penanggungan. Kemudian di sebelah barat ini ada puncak Bekel yang lebih rendah, ada Saraklopo. Di sana ada Gajah Mungkur, ada Kemuncup. Jadi Gunung Penanggungan ini dikenal dengan pada masa kuno adalah Pancawali Krama, gunung suci berbentuk mandala secara alami. Satu puncak di tengah dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah di keempat penjuru arah mata angin, serta puncak-puncak kecil lainnya seperti ini. Puncak-puncak kecil seperti ini ya. Ada puncak Bende yang ada di sana, ada puncak Jambe gitu ya, dan puncak-puncak lainnya ya. Nah, di sini kemudian apa namanya Gunung Penanggungan ini sesuatu gunung unik, tidak terlalu tinggi, cuma 1600-an mdpl, sehingga sangat terjangkau dan pernah menjadi pusat peradaban akademi era kerajaan Majapahit. Nah ini, jadi kita menelusuri galengan atau pematang sawah ini ya. Kita coba melihat badai keindahan lereng Gunung Penanggungan. Meskipun di puncak kemarau ini ketelah tumbuh subur, sereh tumbuh subur, jagung tumbuh subur. Konon katanya di tengah ladang jagung ini ada artefak yang sangat penting. Mari kita telusuri dan kita tidak banyak ngomong, melainkan kita mulai berjalan-jalan. Nah ini. Lah di sini mungkin ada artefak ya. Coba di ini. Nah, ini di tengah tanah ini kemungkinan ini adalah fragmen batu bata kuno ya. Lah di sini ada batu-batu aneh ini ya. Nah, ini kayak fragmen arca gitu loh ini. Kayak fragmen arca ini. Nah, ini masih di apa namanya? Di sawah warga. Jika kita lihat di kerakal-kerakal ini juga ada ya fragmen-fragmen pecahan tembikar ya, atau kemudian keramik gitu ya. Lah seperti ini. Ada fragmen-fragmen tembikar kuno ya yang diduga di area ini kemungkinan dahulunya ada semacam pemukiman kuno. Nah, ini. Ayo kita berjalan terus. Nah, berjalan terus ya, mengelilingi dan dikelilingi bagaimana kemudian kesuburan luar biasa memang Pulau Jawa ini, sehingga kemudian para pujangga-pujangga luar negeri itu mengatakan Pulau Jawa ternyata adalah secuil tanah surga. Pisang itu tumbuh subur, pete, buah naga, durian yang banyak, ini pohon durian banyak di sini.
Nah, di sini di lereng Gunung Penanggungan itu banyak pohon durian. Bahkan desa Duyung itu terkenal sebagai desa sentra durian. Nah, ini. Nah, sekarang kita berada di Desa Penanggungan. Diduga Gunung Penanggungan ini diambil dari nama desa ini, Desa Penanggungan ya. Nah, ini kemungkinan nama desa ini benar-benar diambil dari nama desa ini. Desa terdekat dari lereng Gunung Penanggungan, namanya Desa Penanggungan, menjadi kemudian nama Gunung Penanggungan yang dahulunya gitu ya. Dahulunya pada masa kuno dikenal dengan Pawitra, sebagaimana kemudian berita dari prasasti Cunggrang yang dikeluarkan oleh Rakehino Empu Sindok tahun 929 Masehi ya, yang ada di lereng timur pegunungan Gunung Penanggungan ini. Nah, ini prasasti Cunggrang menyebut banyak sekali kemudian istilah-istilah yang berhubungan dengan tempat suci ya, misalnya Sangyang Patapan, Sangyang Asrama Patapan. Jadi asrama para pertapa I Pawitra di Pawitra, kemudian Sangyang Pancuran I Pawitra, jadi Sangyang Pancuran kemungkinan sumber tetek yang dimaksud, dan Sangyang Prasada I Singlunglung, atau sebuah candi tempat pendarmaan ya dari mertua dari Empu Sendok, atau kemudian orang tua dari para Meswari Rakemangibil Diakebi gitu ya. Diawardhani juga namanya. Tadi namanya itu panjang sekali. Yaitu Rakemangibil, para Meswari, Diakebi, Diawardhani juga ya, dan nama ayahnya permaisuri ini bernama Rakyat Bawang. Nah, nama yang cukup unik ya, Rakyat Bawang. Nah, ini coba kita terus melanjutkan perjalanan kita. Sedangkan prasasti Pucangan yang dibawa oleh Thomas Stamford Raffles yang dipindah kemudian ke Kalkuta ya, yang dipersembahkan untuk Lord Minto pada masa ketika Inggris menduduki Pulau Jawa antara tahun 1811 sampai 1816, telah kemudian dibawa dari Gunung Penanggungan ini Erlangga raja berikutnya seperti Perdana dan Teguh, kemudian Erlangga, dan prasasti ini dan pemerintah segera kemudian bisa mengembalikan prasasti Pucangan untuk kemudian tetap atau dibuatkan gitu ya semacam replikanya. Prasasti Pucangan ini dahulu ditemukan di lokasi Gunung Penanggungan di sebelah mana, karena menyebut istilah Gunung Pucangan, Gunung Pugawat, termasuk Gunung Pawitra. Nah, ini yang ada di sekitar ini ya. Nah, ini kemudian dekat dengan petirtaan Jolotundo. Nah, ini luar biasa sekali. Lah, teman-teman, kayaknya kita itu menemukan arca, atau bukan ya? Lah, ini teman-teman, kayak arca kumbang. Hah, ini. Lah. Hah. Ini arca kumbang apa ya? Atau kemudian fosil gitu ya? Atau hanya seperti batu basal, tapi ini mirip arca. Ini salah satu kemudian potensi ya batu-batuan yang unik yang ada di area ini, kemungkinan tinggalan kuno atau kemungkinan tinggalan masa purba gitu ya, kita kembalikan ya. Ini sangat indah sekali, mirip arca teman-teman, arca kumbang gitu ya. Nah, ini coba kita lanjutkan perjalanan. Lah, kelihatannya di dekat kita itu lewat situ gitu ya, itu ada semacam gentong batu raksasa yang kemungkinan pada masa lalu entah untuk kemudian sebagai sarana profan ya, untuk menampung air untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk minum, makan, atau kemudian kebutuhan untuk memasak, atau sebenarnya gentong ini memuat air suci ya,
semacam air suci untuk kemudian semacam yang dijaga oleh seorang maharesi atau mahapertapa atau mahayogi yang kemudian di situ menjamu para tetamu atau para murid atau cantri atau sastrinya atau kemudian brahmacarin gitu ya. Dan kita kurang tahu, termasuk kemungkinan gitu ya, gentong ini untuk menyimpan harta karun yang disembunyikan dalam tanah. Dahulunya ini ditemukan di dalam sawah yang kemudian semacam bajak itu tergasruk. Nah, tergasruk itu apa ya? Bajak itu, mata bajaknya itu tersenggol. Ternyata kemudian ada semacam artefak yang sangat penting. Coba kita telusuri. Pak Tumut ningali batu gentong. Oh, nggih. Jadi kita coba melihat dan meningali. Ya, meningali itu melihat ya. Oh, ini tepat di kebun ketela. Lah, di sini teman-teman. Nah, nggih, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kita coba bersihkan ya, kita cabut rumputnya. Nah, ini ternyata ada temuan yang sangat luar biasa sekali dalam bidang artefak maupun sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu seperti sejarah kerajaan Majapahit gitu ya. Ini ditaruh di atas batu besar yang kemungkinan batu besar ini juga terpahat gitu ya. Jadi coba kita bersihkan secara keliling lagi. Nah, ini batu besar yang sangat misterius serta gentongnya ini juga sangat misterius gitu ya. Rahayu Mbak, coba kita bersihkan Mbak, sehingga kemudian batu ini luar biasa sekali gitu ya. Dan dalamnya loh banyak kaki yuyu yang bergeletakan. Nah, banyak kaki yuyu yang bergeletakan ini ya. Nah, ini. Nah, jadi rahayu wong wilaheng sekaring kacang sekaring maya. Mbah putunipun sowan. Jadi semoga kita selalu diberikan oleh leluhur kita energi positif bagi kita ya. Dan kita dipertemukan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang jahat. Ternyata dahulu cerita masyarakat gitu ya, ketika membajak di tengah persawahan ini ternyata bajaknya itu kemudian semacam mengenai ya, mata bajaknya itu mengenai sebuah batu yang ternyata berlubang yang kemudian dipindahkan untuk tempat yang lebih yang lebih recommended daripada berada di tengah sawah, yang sehingga kemudian ternyata batu ini adalah tinggalan peradaban kuno diduga era kerajaan Majapahit ya, karena lereng barat dari Gunung Penanggungan ini banyak sekali tinggalan-tinggalan era kerajaan Majapahit, misalnya Candi Slokelir gitu ya, masa Ratu Suhita, atau bahkan mungkin lebih tua dari itu karena dekat dengan Candi Jolotundo yang dibangun tahun 977 Masehi. Pak, nuwun sewu. Ini sampean tumbas pun. Jenengan sakit mawon, Pak. Oh, niki tegal jenengan, Pak nggih. Bingen ditemaken teng sebelah pundi, Pak? Bingen. Oh, mriki teng lebete tanah mriki, Pak. Oh, nggih, sampai saat ini memang pihak Trowulan atau Purbakala belum pernah ke sini, Pak ya? Dulu sering, Pak. Dulu sering, Pak ya. Katanya dari Purbakala waktu setelah dinaikkan. Iya, dinaikkan ke atas batu ini. Oh, banyak ditinjau Purbakala, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut gitu ya. Tahu dibawa ke Trowulan dan dibeli gitu ya, ataukah mungkin dilindungi dalam sebuah cungkup dan Bapak diangkat sebagai pegawai negeri untuk menjaga ini. Biasanya itu, Pak, juru peliharanya seperti itu. Malah lebih baik seperti itu, Pak. Seharusnya memang pemilik lahan seperti ini ketika menemukan benda-benda cagar budaya gitu ya, itu apalagi kemudian diangkat ya sebagai kemudian juru pelihara untuk merawat situs-situs yang bersejarah ini, karena memang ini in situ, artinya ditemukan di lokasi ini, kemungkinan sangat berhubungan dengan sejarah peradaban lereng Gunung Penanggungan ini, termasuk asal usul dari desa Penanggungan ini ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Bahkan Bapak ini berinisiatif untuk menjual loh. Ditawarkan berapa, Pak? Kira-kira? Berapa ya? Berapa? Ratusan apa ya? Apa ratusan ribu apa ya? Maksudnya ratusan juta, jutaan apa? Ini kan apa? Dulu kan seperti gentong itu kan. Oh ya, ada bibir gentongnya. Kena cangkul, kena brojol. Oh, cuil. Nah, cuil. Oh, dahulu di Kuduka ada bibirnya. Persis gentong ini. Iya, karena ini cuil-cuil kena cangkul.
kelihatan kena yang ini. bajak. Ini jejak yang melingkar Pak ya. Nah ini luar biasa Pak. Ya. Jadi ini adalah cerita-cerita awal. Sekitar tahun berapa Pak ya ditemukan ini, Pak? Terus kurang apa? Mbah dulu sudah ada. Oh sudah ada tapi di dalam tanah. Terus karena kegasruk-gasruk terus atau kecangkul, Namanya berinisiatif mengangkat. gentong. Oh, namanya sawah gentong ini Pak ya. Luar biasa Pak ini. Kan ada Ada gentongnya ini Pak ya. Iya ya Pak. zaman dulu, mbah dulu yang dulu. Zaman apa itu? Zaman Batu. Iya, zaman Majapahit lah minimal Pak, zaman Majapahit, zaman kerajaan-kerajaan ya yang seharusnya tentunya negara kita sudah modern ya, dan perhatian kepada sejarah, bagaimana founding father misalnya Bung Karno dulu, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Sejarah itu sangat penting sekali, dan tentunya pihak yang terkait ada inisiatif atau kemudian desa yang terkait, misalnya kepala desa membuat laporan untuk diserahkan ke Dinas Pariwisata gitu, agar kemudian ini diperhatikan dalam sebuah cungkup dan pemilik lahannya diberikan intensif bulanan sebagai inisiatif ya, kesadaran dari kita semua dan pemerintah untuk menjaga aset-aset budaya kita, sehingga kemudian gentong ini tetap menjadi sebuah warisan budaya. Apalagi nama sawah ini adalah sawah gentong. Lah ini sudah seharusnya seperti itulah. Kita sudah modern dan tentu banyak sekali kemudian alokasi-alokasi yang tentunya kita juga positive thinking kepada Balai Pelestari Kebudayaan, karena di Mojokerto itu banyak sekali ya yang penemuan, sehingga kemudian data yang masuk itu sangat banyak sekali, dan di sini ada semacam prioritas-prioritas yang didahulukan. Namun memang kalau gentong ini memang tidak terus kita ekspos, kita publikasi gitu ya. Yang dahulu tentunya misalnya pada zaman Pak Wicak gitu ya, sering ke sini untuk meninjau gentang, mendata gentong ini gitu ya, dan bagaimana kemudian kedepannya gentong ini diperlakukan seperti apa. Nah menurut kemudian alurnya adalah seperti itu ya gitu. Jadi gentong ini harus ada kemudian perhatian, dan tentunya dibuatkan cungkup menjadi situs budaya, dan kemudian pemilik lahannya ada semacam diangkat sebagai juru pelihara atau jupelnya. Ada kemudian perhatian tiap bulan. Ini adalah harapan kita semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya.